Bagi anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya lorong-lorong ilmu yang luar biasa. Ada Mas Yok Kuswoyo. Kalau Anda tidak bisa memasuki lorong itu, Anda mengalami kerugian sangat panjang. Anda kenal Mas Yok, pasti kenal juga Mas Ion, Mas John dulu, terus Mas Tony dan Mas Nomo sama Mas Muri. Nanti kita akan eksplorasi, kita akan menelusuri. Kemudian kita punya beliau Bapak Abdullahi Hamahua, kita akan banyak tanya kepada beliau. Kita punya Pak Hartono yang akan membangun 99, bukan miniatur Pak, anjungan masjid seluruh dunia, diambil 99 untuk dibangun di atas tanah 215 hektar di daerah Bogor Barat. Nanti kita akan eksplorasi bersama-sama. Kita punya Mas Silo, disebut oleh Pak Im sebagai preman, tapi preman tolong diingat-ingat, denotasinya itu free man, orang yang merdeka, gitu ya. Dan Anda nanti akan tahu betapa merdekanya dia. Kita punya Pak Cuk, kita punya Mas Dik, kita punya Habib, yang Pak Hartono. Tapi begini teman sekalian, Anda tahu kan, kalau Sayyidina Ali itu, jangan lantas saja dituduh Syiah yang ngomong Ali ya. So, Pak Abdullah anti Syiah itu benar, yang salah itu anta Syiah. Sebab Syiah itu mu'annas, jadi harus sebagai anti. Usulnya nama aslinya Nasihatul Al-Isyah. Jadi yang benar itu memang anti Syiah. Kalau anta Syiah, anta Abdullah benar, anta Yok benar, tapi kalau anta Syiah salah. Begitu menurut ilmu nahwu sorof bahasa Arab. Okay. Sayyidina Ali itu babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan. Sebelum sampai ke Sayyidina Ali, kita menempuh jalan-jalan untuk sampai ke pintu ilmu pengetahuan itu. Dan malam hari ini kita punya jalan Thoriqatul Ilmi. Ada Pak Hartono, jalan ilmu kita. Ada Mas Yo, jalan ilmu kita. Ada Mas Silok, ada Mas Dik, ada Pak Abdullah, dan Doktor. Bukan wilayah ilmu atau kota raya ilmu pengetahuan, dan kota ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah Muhammad SAW. Andaikan Anda tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan Muhammad, mudah-mudahan tidak apa-apa asalkan Anda menikmati ilmunya di dalam kota raya ilmu pengetahuan, namanya Madinatul Ilmi. Tapi kata Madinatul Ilmi ini sudah dipakai oleh sebuah yayasan yang kebetulan dari kelompok Syiah, jadi kata Madinatul Ilmi menjadi tidak populer di kalangan Sunni. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, mari malam hari ini kita menyelusuri lorong-lorong itu nanti satu persatu, tapi tolong siapkan softwarenya dulu. Softwarenya disiapkan dulu, jadi kalau nanti ada pemandangan yang sangat indah, Anda harus pikselnya harus tinggi. Kemudian OS-nya juga harus mutakhir ya. Terus aplikasi untuk Photoshop-nya, Corel Draw-nya segala macam harus yang paling update ya, supaya Anda tidak, atau InDesign atau apapun saja ya, supaya nanti kita tidak ketinggalan, supaya Anda pulang itu Anda menikmati pencarian Anda. Mohon diketahui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar gimana ya bahasa Indonesianya, sing tenanan bener itu tidak ada, kecuali Allah, para malaikat, dan Rasulullah SAW, dan para nabi serta rasul yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Andaikan pun dia merasa sudah sampai ke kebenaran sejati, sebenarnya dia masih belum. Jadi yang disuruh Allah, yang ditagih oleh Allah itu bukan menemukan kebenaran, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran. Jadi Anda itu disuruh mencari terus saja.
Nah, jangan berhenti terus merasa sudah benar kemudian mempertengkarkan kebenaran yang Anda pikir sudah mutlak itu, kemudian membuat Indonesia pecah belah, umat Islam pecah belah, umat manusia pecah belah karena masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia sangka sudah final. Tidak ada yang final. Bahkan Anda nanti di surga pun belum ketemu insya Allah dengan kebenaran yang sejati. Yesi tilang-tilang. Karena kebenaran sejati sesungguhnya hak prerogatif Allah. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan Allah, Allah yang akan menemukan Anda. Jadi sekarang mengembaralah, berjalanlah supaya Allah kedermawanannya tumbuh dan dia yang akan menemukan Anda. Sebab Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Orang banyak dari Anda nemuin jodoh aja tidak bisa-bisa. Mau nemuin Allah. Mas Yo ini sampai usia pinten Mas Yo saat ini? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sampai usia agak di atas saya itu pun masih terus mencari, tidak pernah berhenti. Nah, jadi Bapak sekalian, kita tingkatkan software dulu. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Saya akan langsung tanya-tanya kepada Ustadz Abdullah karena beliau pegang sejarah, beliau pegang konstelasi, beliau pegang macam-macam. Tapi saya tidak akan tanya yang sensitif yang ada hubungan dengan Taipan dan KPK. Saya tidak akan tanya itu karena saya sudah mengetahuinya. Saya cuma tanya begini, oke, teman-teman sekalian, Mas Dik tadi mengajak Anda untuk Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad dengan lagu yang eksperimental, dengan lagu yang mutakhir, di luar qiraah sab'ah tapi juga bukan qiraah Islam Nusantara. Jadi itu tadi bagus. Dan kalau Anda berqiraah mau pakai lagu apa saja tidak ada masalah. Kalau perlu Anda transfer dari lagu-lagunya para jin yang Korek, Anda bawa ke sini tidak ada masalah. Pakai lagu apa saja tidak masalah, tidak pakai lagu juga tidak masalah. Yang masalah adalah kalau Anda membaca tidak dengan tajwid yang benar. Kan begitu? Nah sekarang gini, untuk softwarenya saya nyumbang satu aja, karena ini semuanya akan merupakan sedekah kepada Indonesia. Kenapa sedekah kepada Indonesia ini dijadikan tema oleh teman-teman KC? Karena kita harus memiliki terminologi dan regulasi ilmu yang setepat-tepatnya. Sebab Anda tahu dalam bahasa Indonesia kata kewajiban itu tidak persis sama dengan kata wajib di dalam syariat Islam. Kalau kita kan suka bilang itu kan kewajiban kita semua, ya enggak. Bukan kewajiban kita, itu kan bahasa Indonesia, itu kan pengertian Indonesia, itu maksudnya sunnah kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam wajib itu benar-benar ada posisinya. Gitu. Nanti kita cari bersama-sama supaya kita tidak serampangan, supaya kita tahu, supaya Anda lega bikin KC itu Anda bangga. Gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia, untuk ngurusi kapal, untuk ngurusi BUMN, kita untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Lo Anda tidak jadi apa-apa kok, wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapatkan amanat dan fasilitas, kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa alikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka, itu dong. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada. Anda tidak ditanya, misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada. NO dulu maju, tidak ada. HMI, tidak ada. Tidak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu.
Yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magnis Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan, nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnis, Frans Magnis Susino. Loh, ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan, yang ada rombong. Nek wong Madura kan sate dan rombongnya gitu kan. Asik benar. Ndak ada rombongan, Anda lahir sendirian, mau lahir rombongan. Protol ndak ada. Meninggal juga sendirian. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita. Tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Tidak ada negara, tidak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita, kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, Menteri Agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sodako Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira. Nang direk, sodako rek. Gitu kan? Kemana sodako? Sodako, bener nggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja ndak mikir kayak Anda kok. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini, wah, menteri ini lo gak ngono. Anda yang setengah mati padahal kon iku wis gak duwe penggawean, melarat, utang gak iso mbayar, bondek warung-warung sak embrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sedekah Anda gitu ya. Jadi gembira nggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkace-kace, bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam, kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Lihat enggak kita semua nah. Yang enggak pemain sepak bola jadi yang bagian, masa kiper berkewajiban memasukkan bola ke gawang lawan. Ya enggak bisa lah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Masa wasit turun lapangan terus nendang bola ngomper, lo kamu kok ikut? Ini kewajiban kita bersama. Ya nggak bisa lah. Terus kok bengi-bengi kok nang tonggomu kok turuni bojone. Apa? Ini kan kewajiban kemanusiaan. Ndak semu. Kan ada tatanan, ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh dan, nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KC bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KC dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Bukan menjalankan, begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu, karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, nah, gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan kegembiraan dalam bersedekah.
Selain dibekali naluri untuk bertahan hidup, manusia juga di dalam dirinya dibekali naluri untuk diterima oleh sesamanya. Oleh karenanya, manusia memiliki dorongan untuk senantiasa dapat ikut memberi. Dengan memberi, ia membeli penerimaan diri dari sekelilingnya. Terlebih sebagai umat beragama, kegiatan memberi adalah sebuah hal baik yang mengandung privilege berupa pahala. Semakin meningkat pemberian, semakin bertambah pula pahalanya. Pun demikian dari sisi psikologis, seseorang merasa bahagia sebab meraih kepuasan batin setelah ia memicu diri dengan pengalaman ikut berkontribusi. Oleh karenanya, dorongan ikut berkontribusi yang justru ditahan-tahan oleh diri sendiri seringkali malahan membuat batin gelisah. Bagi kita dengan rezeki berlebih, persoalan memberi tak butuh menghitung-hitung prioritas dari ketiga jenis dorongan di atas. Ketika salah memberi, harta masih tersisa. Akan tetapi, bagi kita yang dana sosial rutinnya hanya pas-pasan, harus berhitung cermat agar setiap pemberian kita efektif, berguna untuk memenuhi dorongan naluriah, mendatangkan pahala, sekaligus menciptakan kebahagiaan. Sayang apabila dana yang pas-pasan itu habis jadi pahala, tetapi tidak berdampak pada penerimaan diri, atau menghasilkan penerimaan diri tetapi gagal melahirkan kepuasan batin misalnya. Karena sedekah memang adalah persoalan kepekaan melihat siapa yang butuh untuk dibantu. Jangan-jangan di sekeliling kita yang paling butuh untuk dibantu adalah diri kita sendiri. Mari kita flashback ke belakang. Kalimat Indonesia bagian dari desa saya merupakan buah pemikiran Mbah Nun yang lahir pada tahun 70-an. Sebuah gagasan dalam menjawab realitas masyarakat Indonesia di kala itu, di mana gelombang penjajahan model baru yang diprakasai oleh kapitalisme global digerakkan oleh semangat hubbudunya para syaitani rajim dan sedang diperagakan oleh penguasa negara saat itu. Dengan slogan atas nama pembangunan dan modernisasi, penjajahan itu mulai langkah, menggulung dan memporak-porandakan bangunan harmonis masyarakat Indonesia. Desa yang tata titi tentrem dalam budaya kebersamaan, kerukunan, dan kebersahajaan tiba-tiba menjadi goyah dan hampir ambruk diterjang gelombang pembangunan Indonesia. Maka dengan ungkapan Indonesia bagian dari desa saya, Mbah Nun mengajak masyarakat Indonesia untuk sadar kembali bahwa desa yang memiliki pola hidup bersahaja, rukun dalam kebersamaan, tidak mudah mengumbar keserakahan, adalah wujud otentik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sesungguhnya desalah yang sanggup menampung Indonesia, bukan sebaliknya. Pemikiran tersebut tidak lepas dari latar belakang Mbah Nun sebagai orang Menturo. Satu dari karakter kuat orang-orang Menturo adalah tidak mau menjadi junior atau bawahan dari siapapun. Meski bukan berarti kemudian berlaku menjadi senior dan menjadi atasan bagi siapapun, dalam kamus kehidupan orang-orang Menturo memang tidak dikenal istilah
atasan, bawahan, atau senior junior. Meskipun dalam beberapa kasus lain, ketika berhadapan dengan orang-orang yang sombong, congkak dan tinggi hati, maka orang-orang Menturo mengambil sikap berlagak sebagai atasan. Bersandiwara sebagai senior semata untuk menundukkan kesombongan dan keangkuhan orang yang sedang dihadapi. Inilah kedaulatan orang-orang Menturo memposisikan siapapun dalam setara kemanusiaan. Kini 35 tahun kemudian, ketika Ma'iyah merumuskan dirinya di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, ungkapan Indonesia bagian dari desa saya muncul kembali. Tetapi dengan tekanan tafsir atau pemahaman yang diperbaharui lagi, justru untuk meringankan langkah dan beban dalam menyikapi Indonesia dengan segala tumpukan persoalannya yang tak kunjung berkurang jumlahnya. Ia menjadi Indonesia bagian dari Ma'iyah dengan cara berpikir karena Indonesia adalah bagian dari Ma'iyah. Maka yang menjadi perhatian bukan Ma'iyah menuntut bagian dari Indonesia, tapi sebaliknya bagaimana Ma'iyah memberikan bagian cinta kasih, derma dan pelayanan kepada Indonesia. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip hidup orang Menturo yang tidak mengenal atasan bawahan, maka Ma'iyah tidak memandang dan memposisikan Indonesia sebagai bawahan. Akan tetapi justru memuliakan derajatnya dengan bersodakoh cinta. Wujudnya bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Artinya sodakoh itu diberikan dengan batas amanat atau mandat yang diberikan kepada Ma'iyah. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Ma'iyah tidak dalam posisi wajib memberikan jawaban atau solusi atas bertumpuk-tumpuk persoalan yang menghimpit Indonesia. Karena posisi wajib ada pada pemerintah, pemerintahlah yang secara sah diberikan mandat amanat oleh Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Prinsipnya adalah pemerintah sebagai umarok, maka ia wajib untuk ia muruna bil ma'ruf, sementara Ma'iyah dalam posisi sebagai umat. Dakwah bil khair dengan batas itu, maka semua persoalan di Indonesia tidak wajib dijawab dan diselesaikan oleh Ma'iyah, melainkan jika melakukannya adalah berangkat dari posisi sunnah atau kemuliaan. Dalam batas itu pula Ma'iyah belajar berendah hati melihat bobot masalah. Ada yang bisa diatasi, ada yang mungkin bisa diatasi, ada yang tidak mungkin diatasi. Karena Ma'iyah terdiri dari manusia-manusia Ma'iyah di dalamnya. Maka tidak ada pilihan lain bahwa nilai yang abadi dan universal Indonesia bagian dari Ma'iyah, yakni pada kata kunci memberi dan tidak menuntut, tidak menagih, itu menjadi fardu ain untuk diimplementasikan dalam praktik hidup sehari-hari. Melakukan sesuatu tidak didasari oleh motif menuntut balas, suami dan istri dapat seyogianya menjalankan semangat ini yang justru dengan begitu besar peluangnya mampu meraih suasana kebahagiaan. Juga orang tua menyekolahkan anak tidak didorong oleh motif kapitalistik. Ringkasnya, kata kunci tersebut mengajak kita melahirkan dan memiliki motif yang semurni mungkin, sebersih mungkin, seterdistilasi mungkin, dan seakurat mungkin. Sedekah yang diberikan oleh Ma'iyah kepada Indonesia sangat beragam bentuk dan berderet-deret jumlahnya. Majelis Ma'iyah masyarakat sejak 2020 tahun yang lalu
Dimulai dengan Majelis Masyarakat Ma'iyah Padang Bulan di Desa Menturo, Sumobito, Jombang, sampai dengan hari ini masih terus setia menyejukkan hati dan menjernihkan pikiran masyarakat Indonesia. Bahkan seiringnya waktu majelis-majelis ilmu serupa semakin banyak tumbuh di berbagai belahan Nusantara bagi jamur di musim hujan, bahkan pada tahun terakhir sampai ke mancanegara. Majelis Masyarakat Ma'iyah secara kontinu berkala terus-menerus membangun kesadaran hidup dan melahirkan manusia baru yang semakin tangguh menghadapi persoalan. Bukan hanya itu, anak-anak muda yang setia melingkar di majelis-majelis kini mulai belajar menyusun saf, merapikan lingkaran, melakukan aksi-aksi nyata. Uji materi atas ilmu yang diperoleh dari Ma'iyah dimulai dari belajar mengatasi persoalan keluarga, kemudian persoalan-persoalan di lingkungan kerja dan sekitarnya. Dengan harapan lingkaran terus meluas dan menjangkau berbagai sudut ruang kehidupan bersama. Dan semua itu dilakukan dengan satu pedoman dalam rangka cinta segitiga antara Allah, Rasulullah, dan makhluk ciptaannya. Belumkah ini sedekah Ma'iyah kepada Indonesia? Belum lagi dalam kasus-kasus tertentu yang mengharuskan Ma'iyah hadir sebagai penengah konflik antar warga, pertikaian antar kampung, hingga perang antar suku, penanganan evakuasi korban bencana, hingga berdiplomasi dengan alam agar menunda bencana. Bersama buruh-buruh pabrik dalam negeri menuntut kelayakan haknya hingga TKI di luar negeri memperoleh kebaikan hidupnya. Dan masih banyak lagi. Semua sedekah itu diberikan sebagai bentuk Indonesia bagian dari Ma'iyah. Kalaulah ini harus diungkapkan, bukan berarti Ma'iyah ingin pamer atau riak. Bukan pula berarti Ma'iyah menganggap dirinya unggul dan mampu berbuat banyak. Akan tetapi, sebagai perwujudan rasa syukur dan takjub atas karunia yang begitu berharga yang diberikan Allah kepada Indonesia berupa Ma'iyah. Dan sekali lagi, ini bukan pula berarti Ma'iyah menuntut balas imbal kepada Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.